Sony. Oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Oknum polisi tersebut malah meminta warga melepas pelaku curanmor. Rekaman video memperlihatkan saat oknum polisi di unit sentra pelayanan kepolisian Polsek Cikarang Utara menolak laporan warga yang membawa pelaku pencurian motor. Oknum polisi ini meminta warga melepaskan kembali pelaku. Ia bahkan bilang, jika membuat laporan polisi, maka motor yang sempat dicuri pelaku akan dijadikan barang bukti dalam waktu yang lama. Warga mengaku kecewa dengan respon oknum tersebut. Pernahkah wise people sekalian mengalami atau mendengar cerita seperti hal tersebut? Datang ke kantor polisi untuk melapor namun ditolak? Atau laporan sudah diterima tapi berbulan-bulan tanpa kejelasan? Dan lebih parahnya lagi, ada seorang oknum polisi yang secara halus maupun terang-terangan meminta sejumlah uang untuk penanganan perkara. Pertanyaan fundamentalnya adalah, apakah polisi dapat menolak laporan? Apakah perkara yang ditangani dapat ditunda penanganannya begitu saja? Dan bagaimana posisi hukumnya ketika ada oknum polisi yang meminta uang pelicin? Semua hal tersebutlah yang menjadi pembahasan utama pada video kali ini, dan akan dianalisis secara ekspresif perbis, objektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengawali pembahasan pada kesempatan kali ini, tidak elok kalau kita tidak mereview kembali ingatan kita mengenai apa itu tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana, baik klasik maupun modern, senantiasa disebutkan bahwa tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana serta pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Itu artinya ketika terjadi suatu tindak pidana, harusnya kepolisian sebagai representasi dari negara hadir untuk menindaklanjuti semua dugaan tindak pidana tersebut. Dan dalam tindak pidana terdapat dua delik, yakni delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah semua tindak pidana yang dapat ditangani oleh kepolisian ketika ada pengaduan atau laporan dari korban. Seperti misalnya adalah penghinaan ringan, pencurian dalam keluarga, pencemaran nama baik tertentu, perzinahan, dan lain sebagainya. Intinya adalah delik aduan memuat semua tindak pidana yang hanya dapat diproses ketika ada laporan atau pengaduan. Sedangkan delik biasa adalah semua tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan laporan ataupun pengaduan. Seperti misalnya pencurian secara umum, pembunuhan, pengeroyokan, perampokan, kekerasan, dan lain sebagainya. Dan inti dari delik biasa adalah baik ada atau tidaknya laporan, ada atau tidaknya pengaduan, maka negara melalui kepolisian wajib menindaklanjuti dugaan tindak pidana tersebut yang tergolong ke dalam delik biasa. Kalau dalam konteks narasi berita yang telah ditampilkan di awal video ini, misalkan terjadi pencurian, penjamretan, pembegalan, maka itu tentu tergolong ke dalam delik biasa, di mana polisi wajib hukumnya untuk bergerak walaupun tidak ada laporan sekalipun dalam konteks menangani tindak pidana tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, menjadi terang benderanglah kewajiban dari kepolisian untuk senantiasa menangani segala bentuk perkara, baik itu dilaporkan maupun tidak ketika tergolong ke dalam delik biasa.
di awal video ini juga sudah disampaikan beberapa pertanyaan fundamental mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pertama adalah, apakah polisi dapat menolak laporan? Secara hukum jawabannya sangat tegas bahwa penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dilarang untuk menolak laporan. Bahkan dalam konteks penegakan hukum oleh hakim saja, hakim dilarang untuk menolak perkara. Analogi itu sama dan berlaku juga bagi kepolisian, dilarang untuk menolak laporan. Walaupun misalkan ada stigma ataupun perspektif bahwa perkara ini susah untuk dibuktikan, ini tidak tergolong tindak pidana, dan lain sebagainya, atau seperti berita tadi bahwa nanti kalau ditangani motornya akan dijadikan bukti dan itu akan memakan waktu yang lama. Itu semua tidak menjadi konteks alasan yang dapat menyebabkan suatu perkara yang dilaporkan ditolak oleh kepolisian. Tidak sama sekali. Dan ini menjadi suatu catatan penting oleh kita semua bahwa polisi tentunya dilarang untuk menolak suatu laporan. Kalau misalkan dianggap tidak cukup bukti, toh solusinya adalah tidak dengan menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat. Karena di dalam kepolisian sendiri, prosedural hukumnya, due process of law-nya, mengenal yang namanya SP3 atau pemberhentian perkara ketika suatu perkara memang dikatakan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti dan diserahkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian masuk ke ranah meja hijau pengadilan. Kalau yang terjadi adalah oknum polisi tersebut menolak dengan sewenang-wenang, maka kita sebagai masyarakat yang dapat kita lakukan tentunya adalah meminta penjelasan mengenai hal tersebut, meminta nomor laporannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi atensi kita bersama juga adalah penting untuk kita mengetahui dan mencatat nama, pangkat dari polisi yang mengeluarkan pernyataan atau penolakan tersebut. Dan kemudian kita bisa saja melaporkan oknum polisi itu ke Propam Polri, yakni suatu divisi di kepolisian yang memang tugasnya adalah menjaga etika dan kedisiplinan serta integritas dari anggota kepolisian. Kita dapat mengajukan laporan baik itu secara tertulis dengan surat menyurat atau datang langsung ke divisi tersebut, dan juga bahkan bisa melapor melalui website resminya sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi video ini. Pertanyaan fundamental kedua adalah bagaimana jika laporan tidak ada tindak lanjut? Ini sering terjadi di kalangan masyarakat ketika mengajukan laporan kepada polisi terkait dugaan tindak pidana tertentu yang LP-nya sudah ada namun tidak ada tindak lanjutnya. Penyelidik maupun penyidiknya dihubung-hubungi melalui WA, namun responnya di luar yang kita ekspektasikan. Kalau yang terjadi demikian itu, maka kita sebagai masyarakat tentu memiliki hak untuk meminta kejelasan mengenai progres penanganan perkara kita. Hal ini sangat penting karena kalau kita merujuk kepada peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 mengenai pengawasan dan pengendalian penanganan perkara, di dalamnya telah diatur berdasarkan tingkat kesulitan dari suatu perkara tentang batas maksimal waktu pada tahapan penyidikan suatu perkara di kepolisian. Kalau perkaranya dianggap mudah, batas maksimalnya 30 hari. Sedang 60 hari, sulit 90 hari, dan sangat sulit 120 hari. Namun kebanyakan yang beredar di masyarakat adalah dalam konteks perkara yang dianggap mudah sampai sedang saja, itu memakan waktu yang berbulan-bulan, bahkan sampai 3-5 bulan tanpa kejelasan tertentu. Tentu kalau itu yang terjadi, maka penyidiknya telah melanggar Perkapolri nomor 12 tahun 2009 tersebut, dan kita sebagai masyarakat berhak menanyakan kejelasan mengenai hal tersebut. Maka ketika laporan kita tidak ada tindak lanjutnya, salah satu yang dapat kita lakukan juga adalah melaporkan
penyelidik maupun penyidiknya ke Propam Polri. Tentu dengan maksud bahwa penyidik maupun penyelidik yang melanggar Kapolri tersebut diganti atau diberikan teguran supaya proses penanganan perkaranya berjalan secara objektif dan tidak mandek di tengah jalan begitu saja. Dan pertanyaan fundamental ketiga adalah bagaimana jika ada polisi yang meminta sejumlah uang? Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dipastikan perbuatan yang demikian itu melanggar peraturan perundang-undangan. Jika disertai ancaman atau kekerasan, misalnya terdapat intimidasi di dalamnya, tekanan, ancaman prosesnya akan dipersulit, atau bahkan kekerasan baik itu secara verbal maupun fisik, maka otomatis perbuatan oknum polisi itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan yang dalam KUHP baru diatur di dalam pasal 482. Dan karena dilakukan oleh aparat kepolisian, maka tentu juga terkena junto pasal 49 KUHP baru yang memuat pemberatan pidana bagi pegawai negeri yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya. Lantas bagaimana kalau misalkan oknum polisi tersebut meminta sejumlah uang tanpa disertai ancaman atau kekerasan? Misalnya dengan perkataan supaya dipercepat saja, uang pelicin, atau perkataan-perkataan halus lainnya. Maka hal tersebut tidak secara otomatis tidak tergolong ke dalam tindak pidana. Karena kita juga perlu mengingat rezim hukum lex specialis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahkan di pasal 12 huruf E-nya mengatur larangan pegawai negeri untuk menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk meminta diberikan sesuatu. Dalam konteks hal ini, pemberian sejumlah uang juga termasuk dari maksud pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor ini. Jadi, ketika ada oknum polisi, baik dengan kekerasan maupun ancaman, ataupun tidak dengan kekerasan maupun ancaman, meminta sejumlah uang kepada pelapor ataupun tersangka agar penanganan perkaranya dipercepat atau dimudahkan, maka tentu itu otomatis melanggar peraturan perundang-undangan. Apa yang dapat kita lakukan? Tentu selain kita melaporkan oknum polisi tersebut ke Propam Polri, kita juga bisa melaporkannya dalam konteks ranah pidana dengan melakukan pelaporan ke satuan kepolisian di atasnya, misalkan dari Polres ke Polsek, dari Polsek ke Polda. Tentu harus dilengkapi dengan alat bukti yang cukup, misalnya ada rekaman percakapannya, ada bukti pesan atau chatnya, ada bukti transfer uang atau pemberian uangnya, ada keterangan waktu dan identitas oknumnya, dan lain sebagainya. Jadi kita juga tidak gegabah dalam hal tersebut dan benar-benar disertai dengan bukti valid sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Karena perlu diingat para wise people sekalian, tindakan para oknum polisi tersebut sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Bahkan secara internal kepolisian saja itu sudah melanggar kode etik dan tentu peraturan kedisiplinan anggota kepolisian. Sehingga kita sebagai masyarakat jangan berkecil hati, jangan merasa rendah ketika hal tersebut terjadi, tetapi kita harus memperjuangkan hak kita, due process of law sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun yang perlu menjadi atensi kita bersama juga adalah bahwa tidak semua polisi itu buruk, tetapi ketika kita membiarkan ada oknum yang bertindak demikian itu, maka tentu kita sama saja membiarkan hukum di negeri ini tercoreng. Apalagi kita sebagai warga negara punya hak konstitusional dan hukum harus senantiasa menyediakan jalannya, karena tujuan dari hukum itu bukan hanya kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Sekian dan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share agar masyarakat dapat mengetahui mengenai apa yang menjadi hak kita bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video tahu hukum edisi selanjutnya.